Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Bang Kapitra, pemberhentian 56 pegawai ini akan menghambat kinerja KPK tidak menurut Anda? Ya, saya ingin luruskan. Substansi yang jadi katanya menjadi temuan Komnas HAM dan Ombudsman itu sudah diuji oleh kawan-kawan ini pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Enggak, di Mahkamah Konstitusi kita nggak pernah nguji, Pak. Ya, jadi saya kira Bapak salah kalau itu. Terhadap artinya bukan kami yang melakukan pengujian. Yang menguji orang lain bukan dari kami. Ya, ada pengujian. Ya. Tapi bukan kami yang menguji, itu kami constitutional review ya. Undang-undang KPK kepada Undang-Undang Dasar. Dan juga ada pengujian kepada judicial review pada Mahkamah Agung. Dan kami bukan yang menguji. Ya. Itu poin penting. Artinya substansinya diuji. Siapapun menguji itu nggak penting, tapi substansi yang ditemukan. Kalau tadi kita dengarkan tidak menihilkan putusan MA dan MK tidak menihilkan rekomendasi yang dikeluarkan, Bang Kapitra. Mahkamah Konstitusi nggak pernah sidang, Pak. Jadi Bapak kalau melihat itu, tolong dilihat Mahkamah Konstitusi tidak pernah sidang untuk memeriksa bukti-bukti dan lain-lain. Keterangan kami juga nggak pernah dengar. Jadi lembaga tertinggi hukum. Jangan sampai salah gitu. Jadi Bapak salah. Dia telah memutuskannya. Baik. Ya. Suka tidak suka kita harus mengikuti. Pertanyaan yang paling baik adalah Bang Kapitra baca nggak putusan MK-nya, putusan MA-nya? Sudah memutuskan, saya baca dua-duanya. Apa isinya? Ya, isinya itu bicara soal konstitusionalitas. Tidak ada bicara soal proses. Sudah diuji. Dua hal yang berbeda tuh. Proses itu yang punya dasar hukum. Kan dia punya dasar hukum mulai dari undang-undang, PP dan Perkom. Itu bicara soal itu kan diberi legitimasi oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Itu yang saya ingin katakan. Pelaksanaan dengan normanya itu dua hal yang berbeda. Jadi saya terduga, tapi itu sudah diuji menjadi substansi permasalahan polemik selama ini. Norma atau pelaksanaan yang diuji? Saya ingin katakan bahwa itu substansi yang selama ini menjadi kalau polemik. Baca putusan MK dan MA, polemik yang itu sudah norma atau pelaksanaan? Dilegitimasi bahwa tidak ada. Oke, Bang Kapitra bisa yang dibaca di dalam putusan MK dan MA yang tadi disampaikan Kapitra ini, Bang Kapitra. Itu MK dan MA menguji normanya kah atau pelaksanaannya? Saya ingin katakan sama Anda bahwa saya tidak mau ingin menjelaskan. Anda silakan baca. Tapi saya mengatakan substansi yang diributkan selama ini. Saya bantu jelasin deh. Putusan yang diributkan selama ini menguji soal 69B dan 69C. Putusan MA menguji soal pasal 5 Perkom nomor 1 tahun 2021. Tadi kan itu yang dipermasalahkan selama ini. Norma pasal 5 itu sah. Pasal 69 berdasarkan putusan MK dinyatakan konstitusional. Jadi hanya normanya. Mereka tidak menguji soal bagaimana pelaksanaan TWK, bagaimana prosesnya dilaksanakan itu tidak diuji di sana. Kata Komnas HAM. Ya itu bagaimana mungkin? Bapak itu dibantu untuk biar nggak salah lagi. Bapak tadi banyak salah bicaranya. Bahwa itu hal yang perlu jadi perdebatan DPR ini. Baik, saya ingin kita move on karena saya tahu ini perdebatannya nanti akhirnya menjadi tidak substansial begitu ya. Kalau ini yang substansial. Justru Bang Kapitra akan ya. substansial kalau semua pihak membaca. Kalau hanya satu pihak yang membaca, perdebatannya tidak substansial. Baik, saya ingin begini Bang Kapitra. Tadi pertanyaan saya adalah apakah Anda melihat pegawai-pegawai yang diberhentikan ini akan menghambat kinerja KPK ke depannya? Saya dari awal sudah katakan, tidak ada yang bisa tidak tergantikan dalam kehidupan ini, ya. Bahwa KPK itu suatu lembaga, dia punya sistem, ya. Bukan kalau KPK itu hanya digantungkan kepada kawan-kawan yang ada di sini, lalu kalau nggak ada mereka akan roboh. Sia-sia negara membuat KPK, lebih baik bubarkan KPK. Ternyata KPK masih jalan sampai hari ini. Hari ini masih nangkap bupati itu. Jadi permasalahannya kita jangan menjustifikasi bahwa tanpa mereka ini KPK akan bubar. KPK tidak akan jalan. Siapa yang ingin menanggapi? Ya, saya ingin komentar. Anak-anak gini loh. Ngelihat KPK sekarang itu jangan parsial, jangan sepotong-sepotong. Bahwa sekarang masih ada penanganan perkara, iya. Tetapi kita mesti lihat data misalnya data LSI menulis bahwa sekarang reputasi kepercayaan publik terhadap KPK 55% turun. Padahal tahun 2018 misalnya kita bisa saksikan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK bahkan di atas presiden. Jadi ini terjun bebas Pak Kapitra. Ya, saya paham. Data Sirus misalnya, Sirus menunjukkan data bahkan peringkat kepercayaan publik terhadap KPK berada di bawah Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Lebih jauh lagi data IPO rilis survei menyatakan di bawah BMKG. Jadi ada reputasi yang sangat turun sekarang dan itu adalah survei yang dilakukan secara publik. Jadi itu bisa dilihat sebagai data. Jadi kalau kita bicara hanya kasuistis, satu kasus per kasus, kenyataannya masyarakat melihat KPK masih eksis.
Oke. Melihat kasus mana? Melihat kasus data jangan menunjukkan distrust. survei. Distrust publik itu dilihat dari kinerjanya. Masyarakat itu kan ini kan membayar saya pajak. paham Dia karena punya Anda perhatian orang yang soal itu. diberhentikan. Dan apakah tentu ini akan ada menilainya dalam kacamata kalian. Oke, Bang Kapitra, tapi apakah Itu kemudian data, Pak. Saya sampaikan itu Iya. data. apakah Saya ada paham. kaitannya dengan Kan kita juga punya data. apakah ada kaitannya Datanya dengan mana, Pak? laporan etik yang kemudian kita tahu ada 2 pimpinan KPK diperiksa karena melanggar kode etik? Saya ingin tanya ke Bang Rizka Anung Nata, karena saya tahu Anda salah seorang yang juga melaporkan pimpinan KPK. Tepatnya Anda melaporkan Ibu Lili yang akhirnya memang terbukti melanggar etika dan diberikan hukuman pemotongan gaji pokok 40% selama 1 tahun. Gaji pokoknya 4,6 juta, dipotong 40% selama 1 tahun. Jadi ini itu ironi juga ketika kita melihat pimpinan KPK melanggar kode etik. Anda yang melaporkan, kenapa? Baik, terima kasih Mbak Nana. Sebenarnya peristiwa pelaporan ini dimulai ketika saya dan teman-teman penyidik perkara Tanjung Balai itu dalam pelaksanaan penyidikan menemukan ada peristiwa-peristiwa lain selain dari perkara pokoknya. Dari penyidikan itu kita kembangkan dan ternyata ada keterlibatan dari pimpinan dalam hal ini Bu Lili. Dan seperti yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, memang di KPK itu prinsip transparansi itu kita kedepankan. Hal ini juga sudah diketahui ketika proses perkara ini sudah mau selesai, pimpinan-pimpinan juga sudah tahu hal ini. Ada beberapa peristiwa, ada permintaan BAP yang kemudian ternyata dibatalkan, kemudian ada beberapa pimpinan yang langsung telepon ke saya menanyakan hal ini. Jadi ketika mereka sudah tahu, namun tidak ada yang melaporkan, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, kami selaku penyidik yang mengetahui peristiwa ini melaporkan kepada yang berwenang yaitu Dewan Pengawas. Demikian. Anda merasa hukumannya sudah cocok itu dengan pelanggaran yang dilakukan, tapi kemudian disanksinya seperti itu? Karena ada teman Anda yang juga dianggap melanggar kode etik, disanksinya kayaknya lebih berat tuh. Mana ada Bang Praswat? Iya, secara profesional penyidik memang itu sudah kewenangan dari Dewan Pengawas. Tapi juga secara pribadi saya melihat bahwa ada ketidakadilan di sini. Oke. Ada beberapa teman yang mengalami kasus serupa yang mirip-mirip dengan beliau, Bu Lili, itu ada yang sampai dipecat, ada yang dipotong gajinya lebih besar gitu. Oke. Saya juga yang melaporkan kasus ini Mbak Nana, jadi memang kasus ini sebetulnya nuansanya pidana. Dan itu Dewas menyatakannya firm, jelas. Bahkan Dewas mengkategorikan kasus ini sebagai pelanggaran berat, walaupun sanksinya ringan. Itu problemnya Dewas ya. Tapi problemnya adalah ketika ada pimpinan KPK berhubungan dengan pihak berperkara, itu perkara pidana. Dan kemudian dibiarkan. Yang begini-begini nggak pernah dikritik nih, yang begini. Biar Pak Kapitra mungkin barangkali pengen kritik, boleh juga. Nah ini menariknya, karena konsep kita membangun Dewas itu untuk menguatkan pengawasan. Oke, Bang Uceng, tapi pertanyaannya apakah ini juga menambah tadi kalau dibicara hasil survei, rasa distrust publik, ini semua menambah itu? Coba Anda bayangkan ya, jadi ini kalau kita jadi Dewas itu dibangun untuk menguatkan pengawasan. Tapi sekarang kan kayak stuck dalam kasus Lili itu. Lili dinyatakan melanggar pidana, ya, dilaporkan ke Bareskrim bilang silahkan ke Dewas. Dikatakan ke Dewas bilang ini pidana biasa, silahkan langsung aja, tidak perlu ada pelaporan. Nah sekarang artinya tindakan pidana yang dilakukan Lili itu belum dijatuhkan pidana sama sekali. Ya, dia hanya bergerak. Dan sekali lagi pertanyaan saya adalah ini menambah nuansa betapa KPK sekarang berbeda. Betapa buletnya konsep Undang-Undang 1919 soal pengawasannya. Ya, karena satu sisi mengatakan silahkan ke ini pidana, tapi Dewasnya bilang tidak perlu kami yang melakukan pelaporan, silahkan ke Bareskrim. Ke Bareskrim dilaporkan, Bareskrim bilang silahkan ke Dewas gitu. Jadi kayak ada lingkaran setan dalam kasus yang seperti ini. Kita akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.